Apakah kamu siap menanggung segala resikonya? Tanya seorang pria tua berbaju serba hitam. Siap. Mungkin kamu akan senang, puas, dan merasa menang, nak. Tapi karma itu ada dan harus kamu tanggung sendiri. Iya, saya mengerti. Suara tertawa terdengar. Kamu memang busuk, maka aku pun siap melakukan hal ini untuk orang busuk seperti kamu. Asap putih mengepul, menari-nari di udara. Ruangan pun gelap, mata terpejam. Tanpa suara, tanpa kata. Namun wajah itu datang, menyeramkan dan mengerikan. Pasti akan mengganggu tidurku. Tidak, jangan biarkan ia masuk ke dalam mimpiku. Selamatkan jiwamu dari busuknya dunia. Selamatkan hatimu dari para iblis. Teruslah berpikir hal-hal baik. Ingatlah pada Sang Pencipta. Jagalah agar tetap terisi, jangan kosong. Atau iblis datang dan mengisi kekosonganmu. Dia ada di dekatmu. Hati-hati manusia. Alunan musik terdengar merdu, memanjakan telinga siapapun yang mendengarnya. Setelah hal yang kita lakukan dalam hidup ini, maka kelak akan kita pertanggungjawabkan, terutama soal mulut. Jagalah mulutmu. Jangan sampai orang lain luka akibat ucapanmu, perilakumu, dan sikapmu. Atau karma buruk akan datang ke anak cucumu. Tapi begitulah hidup manusia. Selalu ada pilihan. Hitam, putih, baik, jahat, benar, salah. Dan saat iblis datang, yang salah akan menjadi benar untukmu. Lalu apakah kamu rela bila sisa hidupmu diisi dengan kebenaran yang salah? Jika kamu marah, simpanlah kemarahanmu. Jangan terbujuk rayuan mereka. Jangan sakiti siapapun. Jangan pernah bersekutu dengan mereka, ucapnya. Suatu pagi yang indah, daun-daun berterbangan dari atas pohon. Tertiup semilir angin yang membawa kesejukan ke seluruh dunia. Burung-burung pun riang berterbangan, berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Di beranda rumah itu, nenek duduk dengan segelas teh hangat di meja kecil. Kursi yang ia duduki sudah cukup tua, tapi begitulah kesukaan nenek. Senang mengoleksi barang antik, sampai kini dirinya pun menjadi antik pula. Seorang laki-laki parubaya lewat tepat dengan rumahnya. Langkahnya kemudian berhenti saat melihat nenek sedang duduk di beranda rumahnya. Permisi, Nek, sapanya. Warto, kamu mau kemana? Tanya nenek. Ke warung makan, Nek, jawabnya. Mau buka? Nenek pun mengangguk pelan. Oh, warung makanmu ya? Sukses ya, warungmu ramai akhir-akhir ini. Enggak, lebih ramai warung makan nenek. Dari dulu sampai sekarang gak pernah sepi. Semua orang yang kesini pasti mampirnya ke rumah makan nenek. Bisa saja. Mari, Nek, saya duluan ya. Pria bernama Warto itu pun kemudian pamit dan lanjut berjalan. Nenek memandangi pria itu sambil tersenyum. Lalu perlahan senyumannya memudar. Palsu, gumam nenek dengan wajah datar. Dialah nenek murni, seorang yang bertahun-tahun menjalankan usaha warungnya. Kini usahanya itu telah pindah tangan kepada anak tunggalnya. Saat di masa jayanya, warung makan nenek murni menguasai jalan depan kampungnya. Selalu ramai dan jadi sasaran para warga yang perutnya lapar. Hingga bertahun-tahun berlalu, kini ia beristirahat di usianya yang sudah senja. Sepertinya ada yang mau bertamu. Dia sudah mau datangkah? Gumam nenek. Dari beranda rumah, sebuah senyum pun terukir di wajah sang nenek. Semakin memperjelas kerutan di kulitnya. Nenek lalu memegang rambutnya yang sudah memutih, mencabutnya satu helai dan memasukkannya ke dalam mulut. Nenek pun menelan sehelai rambut itu. Matanya lalu menatap ke depan. Begitu kosong dan hampa tanpa seorang pun yang bisa ia sapa. Kala hari telah berakhir, hari esok bagaikan kado yang kita tunggu-tunggu. Kita tak pernah tahu apa isinya, dan apapun itu pasti akan menjadi hal baru bagi kita. Hanya saja, kado selalu memberikan hal yang tak kita suka. Tapi hari esok tidak. Ia misterius dan tidak bisa ditebak. Sore ini, matahari tenggelam diiringi rintik hujan yang mulai reda. Setelah ia terus turun membasahi tanah sejak beberapa jam lalu. Rasanya seperti matahari terbenam saat siang hari. Dua burung gereja tampak nyaman di atas ranting pohon yang begitu lesu. Pijakan kaki burung itu membuatnya melengkung. Ditambah tetes air hujan yang mengalir dari daun,
melewati kayu tipis itu dan terjun ke bawah, menghantam tanah dan menciptakan bunyi kecil yang sering kita dengar. Tiba-tiba, sebuah kaki bersepatu hitam datang dan menginjak genangan air itu. Seseorang berjalan di sebuah jalan kecil dengan lebar 5 meter dan rumah-rumah yang berjajar rapi di pinggirnya. Sosok berbaju hitam itu lalu membuka gerbang tua yang sedikit keratan. Ketika dibuka, menimbulkan suara berdejit yang khas. Kakinya melangkah masuk ke sebuah halaman yang tak terlalu besar. Di kiri dan kanannya rumah tetangga berdiri begitu dekat. Ia masuk ke dalam beranda rumahnya. Badannya lalu duduk di kursi kecil. Ia angkat satu kakinya. Sepatu yang seharian ia pakai lalu dilepas olehnya. Begitu juga dengan sepatu di kaki yang satunya. Pria dengan rambut rapi yang disisir ke belakang itu membuka pintu. Wajahnya berubah, dahinya mengkerut saat ia melihat ke dalam. Tampak suasana begitu hening, sunyi, dan anehnya di saat senja begini, penghuni belum menyalakan lampu. Belum pernah rumahnya segelap ini saat malam akan datang. Pria itu menutup pintu, berjalan masuk. Langkahnya pelan, kepalanya menoleh ke berbagai arah. Suara sepatunya yang membentur lantai memecah keheningan rumah. Dirinya memeriksa berbagai tempat, namun tak ia temukan satupun tanda-tanda keberadaan orang. "Mama, kakak, adik," panggilnya sambil berjalan ke arah tombol lampu. Seluruh ruangan pun menjadi terang saat suara tangannya menekan tombol di dinding. Lampunya menyala menyebar cahayanya. Suasana tetap sepi seperti saat ia datang. "Adik, adik," panggilnya lagi. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar mandi. Suara yang sontak membuat wajahnya semakin bingung. Ia berjalan melangkah ke arah suara. Suara tangisan seseorang wanita itu terdengar semakin keras di telinganya. Begitu sedih dan lirih. Ia melewati dinding yang membatasi antara ruang tengah dengan dapur dan kamar mandi. Pria itu menelan ludahnya saat dirinya tinggal beberapa meter di depan kamar mandi. Ada rasa bimbang di wajahnya, rasa ragu akan atas apa yang ia lakukan. Tapi mau tidak mau, pria itu harus ke sana dan memeriksa langsung. Ia adalah kepala keluarga sekaligus pemilik rumah ini. Sambil menghela napas, ia buka perlahan pintu itu. Dan tiba-tiba, semua suara nyaring hampir saja membuatnya lari. Suara itu begitu memegik telinga, sampai-sampai ia mundur beberapa langkah dan menabrak rak piring. Suara piring beradu pun membuat suasana semakin ricuh. Seorang anak kecil berusia 5 tahun lalu berhenti meniup trompet, benda yang sejak tadi begitu nyaring di telinga. "Selamat ulang tahun, Ayah," ucap seorang perempuan yang berdiri dengan setelan baju terusan panjang. Sebuah kue dengan lilin dan hiasan indah tampak di tangannya. "Selamat ulang tahun." 3 orang anak-anaknya lalu keluar dari kamar mandi dan memeluk ayah mereka. Sang ayah memegang kepala mereka satu-satu, sementara istrinya yang membawa kue ikut keluar bersama seorang wanita tua berambut putih yang merupakan nenek mereka. "Kalian itu kalau mau kasih kejutan tidak kayak gini. Masa ngumpetnya di kamar mandi?" keluh ayah kepada mereka. Mama lalu tertawa kecil. Ia menyodorkan kue yang ada di tangannya. "Ayo tiup, tiup ayah," kata Rara, anak pertamanya yang kini duduk di bangku SMA. Niko yang berusia 12 tahun dan Bobby si kecil yang tadi meniup trompet lalu meniru kakaknya. "Tiup, tiup." Ayah lalu mendekatkan wajahnya ke arah lilin berbentuk angka 45 itu. Api pun padam. Semuanya ikut senang. Si kecil Bobby girang dan tidak bisa menahan dirinya untuk mencolek sedikit krim dari kue tersebut. Mama melangkah ke meja makan yang ada di dekat dapur. Perempuan dengan rambut kunjir itu menaruh kuenya. "Sehat terus ya Rob," ucap nenek saat berjalan melewati ayah. "Ibu juga ya," balas ayah. Malam itu menjadi malam yang istimewa. Di hari ulang tahun ayah, semuanya berkumpul dengan pesta yang sederhana. Setelah kue dipotong, Bobby makan banyak sekali. Krim putihnya sampai belepotan di mulut. Sesekali dirinya berebut potongan kue terbaik dengan kakaknya Niko. Tapi Rara dengan tenang memisahkan mereka. Mama dan ayah duduk berdua sambil memperhatikan ketiga anak mereka. Senyuman pun terukir di wajahnya. Bahagia terpatri di hatinya. Nenek duduk tak jauh dari mereka. Ia tidak makan sama sekali. "Nenek takut kena penyakit gula kayak teman nenek," ucapnya
setiap kali ditawarkan makanan kue. Aneh, padahal nenek sehat dan tidak punya riwayat penyakit apapun di usia senjanya ini. Bahkan tahun ini umurnya akan menyentuh angka 70 tahun. Semua euforia itu berlangsung selama 1 jam. Meja pun berantakan oleh anak-anak mereka. Bahkan ayah yang sedang berulang tahun hanya makan sepotong saja. Sisanya ia habiskan untuk melihat kebahagiaan anak-anaknya. Tawanya, candanya, obrolan polos mereka. Sekarang ayah harus kasih doa, harapan untuk kedepannya, kata Rara sambil membenarkan posisi duduknya. Ayah lalu tersenyum, matanya menatap ke atas, menangkap cahaya lampu yang benderang di langit-langit sana. Tangannya terlipat rapi di dada. Anak-anak memperhatikan wajahnya, menunggu kata apa yang akan keluar dari mulutnya. Ayah harap nenek sehat selalu dan panjang umur, supaya bisa lihat cucu-cucunya berhasil, sukses, punya banyak uang, ucap ayah sambil menatap nenek dan anaknya secara bergantian. Amin, balas mereka secara bergantian. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Mama merapikan piring dan sendok yang berantakan di meja. Gemberincing suara benda logam itu terdengar berisik saat tangan Mama menyatukan ke dalam sebuah baskom plastik kecil. Kakinya lalu melangkah ke arah wastafel. Hampir saja Mama menjatuhkan baskom itu. Ia pun kaget saat tiba-tiba nenek sudah ada di wastafel sambil membersihkan piring. Aneh, karena sedari tadi tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara air dari keran. Tapi tiba-tiba dia sudah di sana. Piring pun sudah ada 2 yang bersih, tertata rapi di atas rak. Nenek, Mama mendekat sambil membawa baskom berisi sendok dan garpu di samping wastafel. Nenek kok turun lagi? Biar Irma saja yang bersihin semuanya. Nenek ke atas saja ya, kata Mama sambil melihat nenek. Wajah nenek datar. Tangannya terus bergerak mengusapi piring-piring dengan spons kuning yang penuh oleh busa dari sabun. Ia tidak menoleh, tidak juga melirik saat Mama berucap, apalagi membahas perkataannya. Ia terus saja mencuci piring mengabaikan Mama. Nenek, panggil Mama sekali lagi. Kali ini wajah Mama berubah bingung, sedikit cemas melihat sikapnya. Setelah nenek selesai membersihkan satu piring yang ada di tangannya, ia langsung meraih sebuah serbet. Tangan basah itu bertemu dengan serbet dan akhirnya kering seketika. Nenek menoleh ke arah Mama. Sebuah senyuman muncul di wajah keriputnya. Nenek ke atas dulu ya, ucapnya, lalu berjalan meninggalkan Mama sendiri. Iya Nek, jawab Mama sambil memperhatikan nenek sampai ia naik tangga yang ada di ruang tengah. Suara langkah kakinya terus terdengar hingga sampai di lantai 2. Mama lalu memulai membersihkan piring dan sendok yang tersisa. Air keran ia buka lebih besar, membuat volume air yang keluar bertambah. Tangannya lalu mulai memoles piring-piring yang penuh dengan krim itu. Nenek menepaki satu persatu anak tangga. Di tengah tangga itu lalu belok ke arah samping. Sesampainya di atas, ketika cucunya sedang berkumpul di balkon yang tepat di depan tangga. Sedangkan di kiri adalah kamar nenek, dan di kanan ada 2 kamar. Satu milik Rara dan satu lagi milik Niko dan Bubi yang tidur sekamar. Nenek, sini, panggil Niko saat melihat nenek datang. Akan tetapi nenek tidak bergeming. Langkah kakinya tidak berhenti. Wajahnya datar mengabaikan sang cucu. Ia berjalan menuju pintu. Tangannya memegang gagang pintu dan segera masuk, seolah tidak mendengar ajakan Niko. Jalan, kata Rara yang kemudian menepuk bahu Niko. Anak kedua itu tersadar dari lamunannya sambil melihat kamar nenek. Ia lalu mengambil satu pion catur yang kemudian dipindahkan ke posisi lain. Sementara itu, si kecil Bubi duduk bersandar di pagar balkon sambil memandangi ikan hias yang ia pelihara. Mata anak itu lalu berpindah saat ada satu objek yang mencuri perhatiannya. Kepalanya berputar ke arah samping. Ia memandangi halaman depan rumahnya. Tampak ada sesuatu yang mencuri perhatiannya. Pupil matanya fokus ke satu titik. Ia melihat seorang laki-laki tanpa busana berdiri di depan rumahnya. Rambutnya panjang tak terurus dan badannya kotor, mirip orang gila yang berkeliaran di jalan. Tangannya memegang sebuah kantung plastik, dan kemudian lalu berkali-kali mengeluarkan sesuatu dari dalam kantung itu.
Kemudian ia melemparkan benda yang mirip tanah ke arah rumah mereka. Mata Bobby terus memperhatikan orang itu. Laki-laki telanjang terus saja melemparkan tanah ke arah rumahnya tanpa ada tujuan yang jelas. Lihat itu, ngapain dia? Tanya Bobby sambil menunjuk orang itu. Ia lalu menaruh toples berisi ikan dan berdiri memperhatikan lebih jelas. Mendengar perkataan Bobby, kedua kakaknya itu ikut berdiri. Wajah mereka tampak penasaran. Buru-buru mereka mendekat dan melihat ke arah yang ditunjuk Bobby. Apaan sih? Tidak ada apa-apa juga, kata Nico. Iya, tidak ada apa-apa, Dek, tambah Rara. Bobby menoleh ke arah kakak-kakaknya. Beneran lo itu, lihat deh. Saat Bobby kembali menoleh ke arah orang tadi, tiba-tiba orang itu sudah berdiri menghadap ke arah balkon. Wajahnya menghadap dan menatap Bobby. Matanya melotot, tapi anehnya Nico dan Rara tidak melihat. Takut. Bobby langsung mengambil toples ikannya dan berlari masuk ke dalam kamar. Kedua kakaknya terdiam melihat tingkah adiknya itu. Mata mereka kembali mempertegas ke arah yang ditunjuk Bobby. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Apaan sih Bobby? Tidak ada apa-apa juga, kata Rara sambil kembali duduk di dekat papan catur. Iya, orang sepi begitu kok, tambah Nico. Mereka melanjutkan permainan mereka selama 1 jam. Sampai akhirnya Mama naik ke lantai atas dan membubarkan mereka saat sudah memasuki jam tidur. Anak-anak itu pun menurut. Pintu balkon ditutup, lampu-lampu pun dimatikan. Keluarga itu pun terlelap dalam sunyinya malam, bersiap untuk hari esok yang akan datang. Hari esok yang bagaikan kado dengan isi yang misterius. Di malam yang gelap, sebuah pintu yang ada di lantai 2 terbuka. Cahaya dari dalam kamar sontak membuat area tangga rumah ini terkena cahaya. Sebuah bayangan seseorang muncul, siluet wanita tua yang jalannya sudah melambat. Nenek keluar dari kamarnya dan berjalan menuruni tangga. Semua orang rumah sudah tertidur, hanya ada nenek seorang. Pelan-pelan kakinya melangkahi satu persatu anak tangga. Matanya cukup tajam untuk melihat pijakannya di tengah kegelapan. Sampai akhirnya, sampailah nenek di lantai bawah. Wanita tua berambut putih itu berjalan mendekat ke arah sebuah meja dekat lemari. Setelah sampai di depannya, nenek berhenti. Tangannya meraih sebuah foto yang dipingkir rapi. Sebuah foto yang menampilkan dirinya yang masih berusia sekitar 30 tahun dengan latar sebuah warung makan besar. Di sekitarnya ada sang suami, teman, keluarga, serta anaknya Robi yang saat itu masih kecil. Udah lama ya, gumamnya pelan. Nenek mengambilkan foto itu kembali ke tempatnya. Ia berpindah ke arah sebuah album foto. Tangannya mulai membuka satu persatu halaman dari album tersebut, menatap berbagai foto bersejarah, mengembalikan berbagai kenangan yang telah lama terkubur. Banyak sekali foto-foto, mulai dari pertama kali usaha warung makannya buka, sampai berkembang pesat dan dikenal banyak orang. Nenek tersenyum dan menarik satu kursi. Sambil duduk, dirinya lanjut mengingat semua kenangan itu. Keadaan rumah yang hening dan sepi semakin membawanya hanyut dalam ingatan akan masa lalu. Tidak kusangka, sudah selama ini aku hidup. Banyak hal yang terlewati, ucap nenek. Tapi, sebentar lagi kamu akan mati. Sebuah bisikan misterius terdengar di telinga kanannya. Suara bisikan itu terdengar serak dan berat. Meski begitu, nenek tetap tenang. Ia lalu menoleh ke arah asal suara. Tidak ada siapa-siapa, kecuali sebuah siluet misterius yang tampak di gorden jendelanya. Sebuah siluet sosok misterius berambut panjang yang sedang berdiri di luar rumah. Tangannya menyentuh kaca jendela, menunjukkan kuku-kukunya yang panjang dan tajam. Sekali lagi, nenek tetap tenang meski melihat sosok menyeramkan itu. Jadi, kamu sudah datang? Dia yang suruh ya? Tanya nenek sambil tersenyum. Silakan saja, aku sudah siap. Nenek pun berdiri dan berjalan meninggalkan meja yang penuh akan kenangan itu. Dirinya melangkah di dalam gelap ke arah kamar mandi yang lampunya tetap menyala. Sementara siluet sosok misterius itu masih memperhatikan dari balik gorden jendela. Ayo, sini, ucap nenek yang kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah wanita tua itu masuk, pintunya tertutup dengan sendirinya, seolah ada sosok yang terlihat yang membanting.
Keesokan paginya menjadi hari pertama dari libur panjang Niko dan Rara setelah melalui 1 minggu ujian yang membuat pusing. Meski begitu, masih banyak di luar sana yang berangkat melakukan aktivitas. Kaki-kaki para pencari rezeki melangkah melewati jalan-jalan menuju tempat kerja, melewati jalan penuh debu dan asap kendaraan, ditambah suara klakson yang seakan menjadi alarm pagi warga kota ini. Bobby berjalan pelan dari lantai atas. Langkah kakinya yang begitu perlahan membuat tangga kayu itu tidak berbunyi. Anak kecil itu beranjak menuju kulkas. Matanya melihat ke sana kemari. Suasana rumah sepi kala itu. Kakak-kakaknya masih di kamar. Kedua orang tuanya juga belum ada yang terlihat. Bobby membuka kulkas, mengambil sebotol air dingin. Kemudian ia buka tutupnya dan pelan-pelan meminumnya. Tapi suara langkah kaki seseorang membuatnya tersentak. Hampir tersedak oleh air minum itu. Ia menoleh ke sumber suara itu. Nampaknya nenek yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. "Tidak kok, Nek. Bobby mau lihat botolnya saja. Tidak mau minum air dingin kok," ucap Bobby yang mengelak karena takut terkena marah neneknya. Tapi sang nenek langsung saja berjalan melewati anak itu, seolah tidak melihat, apalagi mendengar suara cucunya. Wajahnya datar dan sedikit pucat, berjalan pelan menuju pintu depan. Bobby melamun menatapnya. Tak biasanya sang nenek begitu acuh kepadanya. Sambil memperhatikan neneknya yang membuka pintu dan keluar. Tanpa sadar, Bobby sudah hampir meminum setengah botol air dingin itu. "Ayo," Mama tiba-tiba datang dari belakang dan mengambil botol dari anaknya. Bobby pun panik dan langsung berdiri sambil mengalap mulutnya dengan telapak tangan, menghapus bekas air yang jadi bukti atas perbuatannya. "Kamu kok senang banget sih minum air dingin? Sudah dibilangin jangan minum air dingin. Nanti lama-lama kulkasnya digembok saja sekalian," ucap Mama sambil menutup kembali botolnya, lalu memasukkannya ke kulkas. Iya Mah, lupa." Dengan senyum kaku dan tangan yang menggaruk kepala, Bobby berbalik badan dan kembali naik ke lantai atas. Sedangkan Mama menutup pintu kulkas sambil memperhatikan anak bungsunya itu. Sambil menggelengkan kepala, pandangannya lalu beralih ke arah pintu depan yang terbuka. Cahaya oranye matahari tampak masuk sedikit melalui celah pintu. "Siapa yang keluar pagi-pagi begini?" tanya Mama sambil berjalan mendekati ke pintu. Cahaya silau langsung menerpa wajahnya saat sampai di depan pintu. Ia membuka pintu lebar-lebar. Dirinya melangkah keluar, merasakan segarnya udara. Bau embun pun masih tercium sedikit, ditambah beberapa dedaunan yang masih basah akibat gerimis yang terus turun sepanjang malam. Mama menoleh ke arah kanan. Tampak nenek di sana sedang duduk dan menatap ke depan. Tatapannya bukan seperti orang yang sedang memperhatikan sesuatu atau sedang menikmati suasana. Tatapannya kosong. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Posisi duduknya juga kaku, tegak seperti patung. Akhirnya Mama pun mendekat, lalu duduk di kursi kosong di samping nenek. "Nenek, sudah lama di sini?" tanya Mama sambil tersenyum. Tapi nenek tetap tidak bergeming. Mulutnya diam 1000 kata. "Mau beli sarapan?" Mama terus mencoba mengajaknya bicara. Tapi nenek benar-benar membisu. Bahkan mengangguk atau menggeleng pun tidak. Tapi Mama masih sabar dan tetap duduk di samping mertuanya itu. "Apa mau cari udara segar? Aku temenin deh kalau itu," ucap Mama. Tak lama, tangan nenek bergerak memegang rambut putihnya. Jari-jari mengelus pelan helai demi helai rambutnya itu. Mama memperhatikannya. Ia ingat kalau di sakunya menyimpan sisir kecil dari dalam kamar. "Sini Bu, biar Irma yang sisir rambutnya." Kemudian Mama mengeluarkan sisirnya. Mama pegang rambut wanita tua itu dan hendak menyisirnya. Tiba-tiba tangan nenek menepis tangan Mama yang hendak menyisir rambutnya. Wajahnya menoleh. Ekspresi datarnya kini berubah menjadi marah. Tatapan matanya tajam ke arah Mama, membuatnya ketakutan dan menyimpan kembali sisirnya. Tangan nenek kembali mengelus rambutnya. Wajahnya masih memperlihatkan ekspresi yang sama. Kali ini ia lebih kasar. Wanita tua itu menarik-narik rambutnya secara brutal. Matanya pun melotot dan gigi-giginya saling beradu. Ekspresinya marah seperti banteng mengamuk. Beberapa helai rambut nenek pun rontok. Kemudian nenek memasukkan rambut-rambut yang rontok itu ke dalam mulutnya. Kok gini?"
ngapain, Nek? Mama buru-buru menghentikan nenek yang mulai mengunyah rambutnya sendiri. Tangan Mama menyentuh pergelangan tangan nenek. Tapi wanita lanjut usia itu melawan. Ia berontak dan dengan mudah lepas dari genggaman menantunya itu. Tenaga wanita tua itu mendadak menjadi kuat. Nenek pun membentak. Napasnya mulai memburu seperti banteng yang mengamuk. Urat-uratnya tegang. Tangannya masih terus menarik rambut, mencabut beberapa helai rambut dari kulit kepala dengan mudahnya. Mama pun mundur beberapa langkah, mulai takut dengan sikap aneh yang nenek tunjukkan. Segera dirinya berlari masuk ke dalam rumah. Langkahnya bergerak cepat menuju ke kamar. Ayah masih terbaring nyenyak di atas kasur. Selimut masih menutupi tubuhnya, menjaganya dari dinginnya hawa pagi saat itu. Matanya pun terpejam dengan nyaman. Mama buru-buru naik ke kasur. Ekspresinya panik. Ia bergerak mendekati ayah, membuat kasur berguncang beberapa kali. Tangannya memegang bahu sang suami. Dengan cepat, ia menggoyangkan badan ayah beberapa kali. "Yah, ayah, bangun ya, bangun." Dengan susah payah, ayah membuka matanya. Seakan ada lem yang merekat di kedua kelopak matanya. Matanya masih berair, wajahnya masih mengantuk. Ia mengucek matanya beberapa kali. Dengan ekspresi malas, ia menatap Mama yang duduk di sampingnya. "Ada apa sih?" ucap ayah. Tangan ayah lalu bergerak ke samping bantal mencari handphonenya untuk melihat jam. Itu, nenek kenapa? Lihat dulu sana," ucap Mama. Ayah yang semula sedang menggeliat malas pun langsung fokus mendengar kata nenek. "Nenek, kenapa emang?" tanya ayah. Wajah ayah pun berubah serius dan langsung bangkit dari posisi semula. "Itu, lihat dulu sana." Ayah buru-buru membuka selimut, lalu bergerak ke pinggir kasur dan menapakkan kakinya di lantai. "Kenapa sih?" gumamnya dengan wajah penuh tanda tanya. Dan buru-buru ayah berdiri, berjalan meninggalkan ranjangnya. Mama lalu ikut berjalan lebih cepat dan akhirnya berjalan di depan ayah. Mereka sampai di pintu depan. Sesampainya di beranda depan, ayah dan Mama sama-sama melihat nenek yang sedang duduk di kursi. Kini nenek bukan lagi menarik rambutnya, tapi kini seluruh rambut putih itu yang kemudian ia masukkan ke dalam mulutnya, seolah mau menelan semua rambut yang masih menempel dengan kepalanya. Nek, ngapain?" Jangan, Nek, jangan," ujar ayah yang buru-buru mendekat dan berusaha melepas rambut itu dari mulut nenek. Tapi wanita tua itu menahan tangan ayah. Meskipun ayah sudah mengeluarkan tangannya, mata nenek melotot menatap ayah. Sudah saatnya, mampus kalian semua, keturunan kalian semua," bentak nenek sambil menatap ayah dengan tatapan marah. Membuat pria itu kebingungan, tapi yang terpenting adalah melepas rambut-rambut itu dari mulutnya. "Kalian semua lebih baik mati saja. Kalian akan hancur." Setelah beberapa kali mencoba melepasnya dari mulut nenek, ayah akhirnya bisa menarik keluar rambut-rambut itu. Setelah satu kali percobaan sekuat tenaga, rambut putih yang semula kering itu kini berubah menjadi basah oleh air liur nenek. Ayah menatap aneh wajah nenek. Ekspresinya, auranya, seperti bukan nenek yang selama ini mereka kenal. Ayah menoleh ke Mama. "Ini tidak lagi ngerjain ayah lagi kan?" Enggak ayah," jawab Mama singkat. "Siapa kamu?" tanya ayah memberanikan diri saat sadar kalau yang ada di hadapannya kini bukanlah nenek yang ia kenal. "Mampus semua keturunan kamu," bentaknya dengan mata melotot menyeramkan, seolah bola mata itu hampir keluar dari tempatnya. Tiba-tiba nenek terbatuk, badannya lemas dan bersandar di kursi. Batuk nenek semakin berat dan keras. Ayah semakin panik, ia langsung berdiri. Dirinya mendekat ke arah nenek. Kedua mata nenek menatap kosong ke atas. Air liurnya keluar mengalir dari bibirnya. Nenek, kenapa, Nek?" tanya ayah dengan panik. "Mama, ambil air cepetan," perintah ayah yang sontak membuat Mama langsung bergegas berjalan ke dalam dan mengarah ke dapur. "Ada apa sih, Mah?" tanya Rara yang turun dari lantai atas. "Tidak apa-apa, sudah sana naik lagi ke atas," jawab Mama. Nenek terus terbatuk-batuk, semakin parah dan keras. Mata kosongnya berubah menjadi melotot, menatap ayah seolah meminta pertolongan. Tiba-tiba saja, nenek memuntahkan cairan merah tua
yang kental dari dalam mulutnya begitu banyak sampai membasahi baju ayah. Nenek, nenek. Ayah semakin panik saat melihat darah keluar dari mulut nenek, mengalir kental bak sirup yang dituang dari botolnya, segar dan bau amis menyengat. Darah itu tak henti-hentinya keluar dari mulut nenek, membasahi lantai, lalu mengalir dan jatuh ke tanah rumput halaman rumah. Mama sampai dengan membawa segelas air. Mama pun kaget melihat nenek yang sudah bersimbah darah. Gelas pun terlepas dari genggamannya. Serpihan kaca itu pun pecah dan tersebar ke segala penjuru arah. Air di dalamnya langsung basah membanjiri lantai bercampur dengan darah. Telepon dokter atau apa gitu, cepat, kata ayah yang lagi-lagi membuat mama bergegas masuk ke dalam. Ya ampun nek, nenek sakit apa? Kok nggak bilang-bilang sih? Tanya ayah dengan mata berkaca-kaca. Sesuatu tampak hendak keluar bersama darah nenek. Begitu sulit, begitu susah. Seakan sesuatu itu tersangkut di tenggorokannya. Seekor kalajengking seukuran ibu jari orang dewasa keluar dari dalam mulut nenek bersamaan dengan darahnya. Ayah langsung kaget dan bergidik ngeri. Nafasnya memburu ketakutan. Nenek yang semula mengerang sambil terbatuk-batuk tiba-tiba terdiam. Dengan mulut belepotan cairan merah, nenek menatap ayah. Sebuah senyuman ganjil terukir di wajah nenek, membuat ayah sekali lagi bertanya-tanya, sekaligus bergidik ngeri.